Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rita Afrianti, dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Cahaya Bangsa, Banjarmasin. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Ilmu Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Adapun penjelasan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada penjelasan ini, saya akan melakukan pendekatan dalam bentuk susunan delivery, interaction, dan assessment. Terlebih dahulu, perkenankanlah saya untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah Dasar Ilmu Gizi dan Kesehatan Masyarakat ini adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mencapai kemampuan mahasiswa dalam mendeskripsikan dasar-dasar ilmu gizi hingga mengaplikasikannya dalam bentuk analisa permasalahan gizi di masyarakat serta intervensi yang dapat dilakukan di bidang kesehatan masyarakat. Terkait dengan delivery atau penyampaian pada mata kuliah ini, dapat terlihat dalam rencana pembelajaran semester yang telah saya susun sebagai berikut. Rencana pembelajaran semester ini, terlebih dahulu di dalamnya saya susunkan capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan capaian pembelajaran program studi, yaitu bagaimana mata kuliah ini dapat berkontribusi dalam pencapaian pembelajaran program studi. Terdapat 5 CPMK yang telah saya tetapkan, dan dari 5 CPMK ini saya menyusun ada sebanyak 7 topik atau materi pembelajaran, dan saya sertakan juga pustaka yang dapat menjadi rujukan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ini. Secara umum, perkuliahan mata kuliah Dasar Ilmu Gizi dan Kesehatan Masyarakat ini mencakup 2 bagian besar. Bagian yang pertama berupa pembelajaran yang disampaikan sebelum ujian tengah semester adalah membahas mengenai topik-topik yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu gizi, mulai dari pengertian gizi dan berbagai istilah yang berkaitan dengan gizi, kemudian sejarah perkembangan ilmu gizi, berbagai jenis fungsi dan sumber-sumber zat gizi, serta metabolisme di dalam tubuh. Adapun bagian yang kedua adalah pembelajaran setelah ujian tengah semester berkaitan dengan permasalahan gizi utama di Indonesia, kemudian kebutuhan gizi pada daur kehidupan, dan selanjutnya berdasarkan materi yang telah dipelajari, maka mahasiswa diarahkan untuk dapat melakukan analisa mengenai permasalahan gizi pada masyarakat setempat. Dari permasalahan gizi yang mereka analisa, mereka diarahkan juga untuk dapat menentukan, untuk dapat merancang intervensi gizi yang dapat dilakukan berkaitan dengan masalah gizi yang mereka temukan tersebut. Adapun terkait dengan interaksi yang saya lakukan pada mata kuliah ini dilakukan berbasis pada prinsip student-centered learning, yaitu suatu metode yang menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Beberapa bentuk interaktif yang saya lakukan antara lain adalah yang pertama, melalui perkuliahan interaktif, yaitu saya membiasakan untuk senantiasa menyapa, memberikan motivasi, dan memberikan pertanyaan awal pada pendahuluan setiap perkuliahan. Berikutnya, metode student-centered learning yang saya gunakan antara lain adalah small group discussion, studi kasus, dan juga pada akhir perkuliahan ini ada suatu proyek yang akan dihasilkan oleh mahasiswa
yaitu berupa intervensi program promosi kesehatan sebagai bentuk intervensi program gizi hasil dari analisa permasalahan gizi yang mahasiswa lakukan sebelumnya. Adapun platform teknologi yang saya gunakan untuk dapat melakukan interaktif dengan mahasiswa adalah Google Meeting dan LMS yang merupakan platform pembelajaran online yang ditetapkan di kampus kami. Selanjutnya mengenai asesmen. Penilaian pada perkuliahan ini telah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan, yaitu ketika memberikan penjelasan mengenai rencana pembelajaran semester sekaligus penetapan kontrak perkuliahan. Secara umum, penilaian pada perkuliahan ini diambil berdasarkan nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, serta tugas atau nilai harian, termasuk di dalamnya adalah kehadiran, keaktifan dalam perkuliahan, kemudian juga nilai-nilai dari kuis harian, serta tugas-tugas khusus yang penilaiannya spesifik sesuai dengan tugas yang diberikan. Kriteria bagi masing-masing tugas biasanya telah dijelaskan pada awal pemberian tugas tersebut. Misalnya untuk kegiatan small group discussion yang menghasilkan makalah untuk dipresentasikan dan didiskusikan, biasanya telah ditentukan kriteria penilaiannya. Misalnya bahwa penetapan penilaian berdasarkan sistematika penulisan makalah, bobot konten, referensi yang digunakan, kemampuan presentasi, dan kemampuan untuk memberikan jawaban atau merespon tanggapan yang diberikan oleh audiens. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah Dasar Ilmu Gizi dan Kesehatan Masyarakat yang dapat saya sampaikan. Berikut saya lampirkan micro teaching pengajaran mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Baik, Ibu buka terlebih dahulu perkuliahan kita siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Ibu dapat bertemu kembali, melihat Anda semua, walaupun sampai saat ini masih harus dari jarak jauh ya teman-teman. Semoga semua tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa, untuk mengawali perkuliahan kita terlebih dahulu membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya. Baik. Memasuki bagian kedua dari mata kuliah kita akan mengkaji mengenai permasalahan gizi di Indonesia. Dan pada kesempatan ini, yang terlebih dahulu akan Ibu bahas adalah mengenai masalah stunting. Ya. Teman-teman pernah dengar istilah stunting? Bagaimana teman-teman? Pernah mendengar istilah tersebut? Pernah, Bu. Ya. Stunting akhir-akhir ini memang menjadi suatu topik pembahasan yang serius, ya, karena merupakan target nasional untuk dapat mengatasi masalah stunting di Indonesia. Nah, pada slide bisa Anda lihat permasalahan gizi secara umum, bahwa setiap negara di dunia pasti mengalami permasalahan gizi dengan berbagai kondisi atau situasi masing-masing. Ada negara yang mengalami single burden malnutrition, yaitu hanya satu jenis persoalan gizi. Kemudian ada yang mengalami double burden malnutrition, yaitu terjadinya suatu masalah gizi yang baru, sementara masalah gizi sebelumnya belum teratasi sepenuhnya. Ya. Nah, Indonesia sebelumnya pernah mengalami kondisi ini, atau dikatakan sebagai negara yang mengalami double burden malnutrition, yaitu terjadi ketika muncul masalah kelebihan berat badan dan obesitas, sementara pada saat yang sama masalah kekurangan gizi masih ada. Ya, nah ini terjadi.
Mungkin teman-teman bisa melihat fenomena tersebut ya, bagaimana di tengah masyarakat mulai kita temukan orang-orang dengan kelebihan berat badan, bahkan obesitas, tetapi di sisi yang lain, masyarakat yang mengalami kekurangan gizi juga masih ada. Nah, itu yang disebut dengan double burden malnutrition. Nah, dalam perkembangan berikutnya, ditemukan persoalan gizi berupa kekurangan mikronutrien atau defisiensi mikronutrien. Nah, ini yang kemudian menjadikan Indonesia mengalami apa yang disebut dengan triple burden malnutrition. Artinya Indonesia memiliki ya 3 simpul persoalan gizi ya, yaitu adanya masalah kelebihan berat badan dan obesitas dalam situasi masih terdapat kekurangan gizi, kemudian ditemukan adanya defisiensi mikronutrien. Itu kekurangan zat-zat gizi mikro. Di antaranya yang dominan adalah anemia gizi besi. Ya. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita bahas masing-masing persoalan gizi tersebut. Ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan stunting, kita akan melihat di sini bahwa ternyata ditemukan kondisi jumlah penduduk ya dengan kategori pendek. Nah, ini pada slide bisa Anda lihat yang berwarna hijau itu adalah data mengenai penduduk Indonesia yang masuk kategori pendek. Ya. Nah, kita lihat dibandingkan warna yang lain, ya. Nah, ini adalah paling tinggi. Nah, artinya kondisi pendek ini adalah menonjol, ya, cukup menonjol. Nah, pada diagram sebelah kanan terlihat rata-rata prevalensi balita pendek di regional Asia Tenggara dan Indonesia pada level 36,4% ya, dalam kotak merah itu. Nah, ini adalah jumlah yang cukup tinggi mengenai adanya anak-anak yang stunting atau anak-anak yang pendek. Ya. Nah, ini nanti pengertiannya akan kita jelaskan berikutnya. Kemudian dalam target RPJMN 2020-2024 ya terdapat 7 pemenuhan layanan dasar ya, yang berkaitan dengan permasalahan gizi. Nah, stunting itu apa? Nah, bisa Anda lihat di gambar ya sebagai analogi mengenai stunting. Ya, ini gambar ini menunjukkan 2 anak dengan usia yang sama. Ya. Nah, ini 2 anak dengan usia yang sama, tetapi memiliki tinggi badan yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan stunting atau keadaan pendek. Ya. Nah, jadi stunting adalah keadaan di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur sebayanya. Mungkin kita sering melihat fenomena ini ya, teman-teman. Anak-anak yang seusia, tetapi ada di antaranya yang memiliki tinggi badan yang lebih rendah. Ya. Nah, ciri-ciri stunting ya, bisa kita lihat, ya, sebagaimana pada gambar. Nih, Anda bisa lihat anak yang lebih pendek dibandingkan teman-temannya. Nah, ini adalah seusia. Ya, di dalam gambar ini adalah yang seusia. Ya. Nah, dampak stunting bisa kita lihat pada slide ini, maaf ya. Ya, bahwa stunting itu dapat memicu berbagai problematika yang bersifat sangat mendasar, mulai dari gagal tumbuh, nah terbukti dengan capaian tinggi badan yang di bawah dari standar. Ya. Kemudian lebih dari itu, dapat juga terjadi hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik. Ya. Selanjutnya, bahkan dapat menimbulkan gangguan metabolik pada usia dewasa. Nah, jadi stunting ini merupakan suatu kondisi yang sifatnya
akumulatif ya. Jadi bukan kondisi yang tiba-tiba, nah, tetapi kondisi yang merupakan cerminan dari suatu kondisi yang panjang. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Ya. Nah, ini bagaimana proses terjadinya stunting? Ya, bahwa kondisi anak Indonesia pada umumnya saat lahir tampak baik, ya. Nah, namun kemudian terjadi gagal tumbuh pada usia 2 sampai 3 bulan. Nah, itu sebetulnya bukan terjadi karena setelah lahir, ya. Setelah dia lahir lalu ada suatu kondisi sehingga dia mengalami gagal tumbuh. Nah, tetapi sebetulnya hal tersebut terjadi mulai dari masa prakonsepsi. Nah, apa saja faktor penyebab stunting? Jadi kalau tadi prosesnya, ya proses stunting. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan proses stunting tadi bisa terjadi? Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab stunting, ya. Nah, dampak stunting sudah dapat difahami mungkin ya dari penjelasan tadi bahwa dampak stunting itu bukan hanya bersifat fisik, nah berupa tinggi badan yang rendah tadi, tetapi juga dapat terjadi gangguan pada perkembangan otak, kemudian penurunan kecerdasan dan bahkan menimbulkan gangguan metabolisme tubuh. Penanganan stunting setidaknya dapat ditempuh melalui strategi berikut. Yang pertama adalah intervensi gizi spesifik, yaitu pemenuhan kebutuhan gizi atau intervensi yang secara khusus ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Kemudian dapat juga dilakukan strategi intervensi gizi sensitif, yaitu intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Nah, karena kita mengetahui teman-teman ya bahwa persoalan kesehatan, persoalan gizi tentu saja tidak hanya diatasi atau tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, ya, melainkan juga sangat berkaitan dengan sektor-sektor lainnya, sehingga dalam penanganan stunting pun di antara strategi yang dapat dilakukan adalah dengan intervensi melalui sektor yang lain, kegiatan pembangunan yang lain. Misalnya dalam rangka intervensi gizi ini tentu diperlukan penyediaan makanan yang sehat, makanan yang bergizi ya, dalam 1000 hari pertama kehidupan tadi. Selanjutnya, strategi yang kedua, intervensi gizi sensitif. Nah, ini adalah intervensi yang melibatkan pembangunan di luar bidang kesehatan. Nah, demikian teman-teman ya, penjelasan mengenai stunting sebagai salah satu persoalan gizi di Indonesia. Nah, yuk kita review. Indonesia termasuk yang mana nih teman-teman? Termasuk yang single burden, double burden, atau triple burden? Triple burden. Triple burden, Bu. Oke, triple burden. Apa sih triple burden itu? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Sebelum triple burden, Indonesia mengalami double burden dulu ya. Nah, jadi kita review dulu dari double burden. Siapa mungkin, siapa nih? Helda mungkin? Helda? Apa yang dimaksud dengan double burden malnutrition itu, Helda? Double burden malnutrition itu munculnya masalah kelebihan berat badan, obesitas dalam kondisi masalah kekurangan gizi belum teratasi sepenuhnya. Baik, selanjutnya double burden ini kemudian berkembang ya, atau problematika di Indonesia itu telah berubah ya menjadi triple burden malnutrition. Nah, itu gimana ceritanya dari double burden menjadi triple burden? Siapa yang mau coba jelaskan? Dwi, Bu. Oke. Triple burden malnutrition itu adalah kelebihan berat badan atau obesitas bersama dengan kekurangan gizi dan defisiensi mikronutrien. Oke, berarti tambahannya dari double burden ada apa, Dwi? Defisiensi mikronutrien, Bu. Oke. Saya mau nanya. Rindi, silakan Rindi.
itu kan yang masalah stunting itu kan berarti kan intinya dari remajanya dulu yang sebelumnya jadi ibu kan Bu ya, Ya, agar anaknya tuh nggak stunting. Nah kan di Kalimantan nih banyak anak yang stunting karena lingkungannya juga yang berpengaruh atau gimana Bu? nah jadi apabila seorang remaja dalam keadaan kekurangan gizi, kemudian tadi anemia, nah memasuki masa pernikahan lalu menjalani kehamilan, nah itu sangat berpotensi menimbulkan kondisi kehamilan yang kurang sehat atau kurang kondusif bagi pertumbuhan janin. Seperti itu ya kaitannya, Rindi. Ya Bu. Oke ya, Lizam nih muncul, Lizam. Silakan. Begitu gini gue takut. Apakah stunting dapat dicegah atau dikoreksi? Oke, apakah stunting ya? Apakah stunting dapat dicegah atau dikoreksi? Atau dikoreksi. Ya. Ya, apa tuh bedanya dicegah dengan dikoreksi? Kalau dicegah, Itu kan Bu kayak sejenis apa ya? Astagfirullah. jadi Menanggulangi kayak itu nah Bu. Kalau mau ngoreksi kan kita tuh bisa umpamanya contoh kecilnya. Oh ini ada pakai pending ya umpamanya di dalam mahasiswa ya Bu. ya. Pakai pending itu kan kita bisa mengoreksi. Terus koreksi yang tugas-tugas yang salah itu mengoreksi juga. Oh iya, wah mantap nih Lizam, ya betul. Ya, demikian ya Lizam dan juga teman-teman. Ya, jadi bagus sekali tadi pertanyaannya Lizam, betul bahwa stunting ini bisa dicegah dan juga bisa dikoreksi. Ya. Baik teman-teman, Ibu kira waktunya sudah cukup ya. Terima kasih banyak ini atas kehadiran dan keaktifan teman-teman dalam perkuliahan hari ini. Ibu mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, insya Allah ini nanti masih akan kita lanjutkan